Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hari ini udah hari Kamis lagi nih. Aku lagi beres-beres rumah. Anak-anak udah berangkat sekolah, tadi nganter. Jadi nganterin si Maxi sama si Kenan. Tiap hari sekarang si Maxi udah masuk sekolah, masuk TKA dia. Dia aku harus anterin pagi-pagi, karena kan dia baru 4 tahun ya, belum bisa jalan sendiri. Jadi masih dianterin. Nah, jadi sekarang makin repot deh. Ini aku lagi bikin buat makan siang. Aku bikin gulai ayam kemangi. Mau lanjut beres-beres dulu. Gini, anak-anakku semuanya antar sekolah siang. Jadi pagi-pagi sekarang tiap hari aku drop si Maxi ke TK. Dia udah masuk. Dia makin rempong sih, makin repot tiap hari. Yang banyak kerjaan karena harus bangun lebih awal sih jadinya. Bangun jam 3 pagi, kalau nggak jam setengah 4 kalau suamiku pas masuk kerja pagi. Minggu ini malam sih, jadi aku bangunnya jam 5. Udah bangun, udah beres-beres, udah persiapan bekal anak-anak segala macem. Kalau jam segini nih masih beres-beres, karena aku bersihinnya 3 lantai ya. Yang kayak aku bilang di video sebelumnya, kan sini rumah ada 18 kamar. Jangan dinilai negatif ya teman-teman, maksudnya aku tuh ngasih tahu tips untuk teman-teman sekalian yang mau tinggal di Swiss, gimana caranya dapatkan rumah yang gede kayak begini dengan 18 kamar 3 lantai ini. Itu nggak semahal yang orang-orang pikir gitu, nggak. Karena kita ya alhamdulillah sih ada tipsnya gimana cara dapetinnya. Tapi harus emang rumah ini rumah udah tua, adik kita yang renov. Nah, caranya gimana ada di video sebelumnya. Aku udah upload gimana cara dapetin rumah yang gede, terus harga yang terjangkau gitu, apalagi buat 4 anak kan. Jadi kalau kalian di sini punya banyak anak, kalau cuman 2 atau 3 kamar gitu nggak cukup ya, karena kan di sini syaratnya jumlah keluarga dikurangin 1, itu jumlah kamar yang harus kalian miliki. Jadi kalau kalian cuma punya anak 1, berarti kalian kamar yang kalian punya 2 juga udah cukup, atau 1 juga udah cukup sih kalau anaknya masih kecil. Nah, kalau kita kan 6 orang ya, jadi 6 dikurangin 1, jadi 5 kamar. Jadi tiap orang harus dapat 1 kamar, itulah intinya. Jadi kalian gimana cara dapetinnya, kalian bisa lihat di video sebelumnya tentang cara dapetin rumah dan cara hidup hemat di Swiss, karena kita tahu hidup di Swiss itu sangat mahal. Nah, sekarang aku mau bersihin lantai 2 nih. Lantai 1 aku udah bersihin, tinggal lantai 2 sama lantai 3.
rapi teman-teman. Inilah kerjaan aku tiap hari. Kalau ganti spray sekali seminggu doang sih, cuman tetap di tiap hari padnya di vakum dulu, terus baru lantai dibersihin sama dipel. Ini kamarnya The Boys, udah rapi. Sekarang ke kamarnya Kimi. Akhir beres juga kamar anak-anak teman-teman. Rapi lagi. Sekarang aku mau udah ngangkat bawa jemuran buat tinggal bawa. Udah rapi. Akhirnya udah rapi, alhamdulillah. Nah, aku tiap hari begini pagi-pagi, masak sambil beres-beres rumah. Cucian yang aku harus cuci hari ini. Cucian aku hari ini. Di ujung ada tuh lagi. Di bawah juga ada lagi sih. Ini banyak banget cucian aku tiap hari. Lantai udah bersih semuanya. Habis ini kelarin masak. Ntar siangan sih biasanya. Habis makan siang baru bersihin di atas. Soalnya anak-anak kan habis makan siang harus sekolah lagi. Jadi aku harus udah kamarnya mereka sama bawah terus udah rapi dulu. Karena lantai atas kan cuman kamar tamu sama kucing kan, jadi itu bisa terakhir. Oke, sekarang aku mau lanjut kelarin masak. Jadi sebelum setengah 12 itu harus udah selesai teman-teman, minimal lantai bawah sini sama lantai atas. Karena kan anak-anak pulangnya siang ya, anak-anakku setengah 12 kurang 45 deh biasanya, 11.45 maksudnya. Anak-anak itu sampai rumah 11.45, kecuali kalian dua kan sekarang aku jemput, jadi setengah 12 aku udah jalan. Jadi sebelum jam segitu lantai sini harus udah beres sama lantai atas. Jadi kalau mereka pulang udah rapi kan. Lantai 3 enak kerjaan habis makan siang. Nah, terus nanti kan kalau makan siang gini mereka ada sekolah lagi siangnya, maka pagi-pagi itu aku bener-bener harus ngebut ngerjain ini, beres-beresin. Aku selalu skip breakfast, aku nggak sarapan. Minum paling cuma minum doang karena udah nggak sempet dan nggak suka sarapan juga sih. Suka sarapannya karena nggak sempet sebenarnya. Karena maunya itu semua harus udah rapi gitu. Aku makannya paling siang doang. Makan siang sama makan malam aja makan. Kalau pagi harus beres-beres dan berjalan sana sini. Jadi aku skip breakfast selalu. Sekarang aku mau lanjut nyuci. Cucian aku masih di atas, mau dibawa turun dulu. Cucian yang pertama ini habis ini bisa 3 kali sih hari ini aku nyuci, biasanya 2 kali.
semuanya udah rapi. Nah, ini perpus sama musola kita. Ruang belajar anak-anak juga udah rapi lagi. Aku senang bersih teman-teman. Aku nggak suka berantakan sih. Oke, aku tertipin ke anak-anak juga gitu. Kalau bersih itu kayaknya enak aja dipandangnya gitu. Tapi soalnya aku lebih tidur. Udah rapi. Masukin. Orangnya Justin. Nah, di luar Sabtu ini ada acara teman-teman. Hari di sini selalu rame. Kita di sentral kan ya, tengah-tengah banget. Jadi kalau ada acara deket sih, tinggal bisa nonton dari jendela kalau nggak keluar. Nah, yang biru sekolahnya Justin. Nah gila teman-teman, kerjaan aku tiap hari bersihin rumah pagi-pagi sama masak. 11:30 harus jemput anak-anak lagi, makan siang, lanjut lagi beres-beres. Itulah, nanti atas paling akhir biasanya. Nah kalau udah rapi kayak gitu enak aja dipandangnya. Ini nanti atas, nanti aku kasih. Nah, kita turun lagi. Sekarang aku mau bersihin ruang tamu belum aku bersihin. Masih berantakan, nggak terlalu berantakan sih tapi menurutku masih berantakan. Ini selalu ditutup soalnya kalau kucing di sini selalu tidur di meja biliar. Tiap hari bersihin 3 lantai itu bener-bener nyita waktu banget sih. 2-3 jam nih cuman buat bersihin itu doang. Bersihin lantai 3 lantai, terus masak dan lain-lain. Jadi pagi itu bener-bener full cuman buat bersih-bersih aja. Gulai aku udah matang teman-teman, alhamdulillah. Nasi juga udah matang, nasinya juga udah matang, gulainya udah matang, rumah juga udah rapi. Jam 11:30, 5 menit lagi aku harus jemput si Maxi. Nah gini deh kerjaan aku tiap hari. Nah ini juga udah rapi nih. Tuh, kita bersih lagi. Tinggal ruang tamu, tinggal kamar tamu sama kamar kucing ntar aku bersihin habis makan siang nanti. Saatnya jemput si Maxi dulu nih. Rapi semuanya, alhamdulillah. Pokoknya harus on time, 11:30 tuh harus udah kelar lantai 1 sama lantai 2. Masak juga. Hari pas
Jadi pas anak-anak udah pulang, mereka tinggal makan doang, mereka tinggal makan sama ini udah nyantai, udah bersih kan. Jadi aku tiap hari bersihin. Kata yang angkatku juga aku dibilangnya crazy, soalnya tiap hari bersih padahal nggak kotor-kotor banget kan, lantai juga masih bersih kan, mereka nggak main kotor-kotoran anak-anak, tapi aku udah kebiasaan dari mama kan juga gitu. Nah, jadi harus bersih semuanya, harus rapih. Jadi anak-anak pas pulang mereka udah nyaman nyampe rumah kan. Terus pas suamiku kalau masuk malam gini kan tidur jam segini nih, dia pas makan siang baru bangun, jadi pas dia udah bangun semuanya juga udah rapi, jadi udah enak aja pas bangun udah tinggal makan, rumah udah rapi, jadi enak kan. Nah, kayak aku selalu kayak gitu tiap hari teman-teman. Kayak kadang aku videoin, kadang enggak karena udah kasak-kusuk sana sini kan. Nah, jadi kayak gini tiap hari kerjaan aku. Jadi ibu 4 anak di Swiss begini deh. Nah, sekarang aku mau jemput si Maxi dulu ya.